Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hadirin, kali ini tema yang diangkat yakni masalah dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Kelengkapan nafsu itu kelengkapan manusia. Subhanallah. Hadirin, kenapa manusia dipasang nafsu? Untuk membedakan dengan malaikat. Untuk membedakan dengan malaikat. Sebab malaikat tidak punya nafsu. Min nafsu, bebas nafsu. Kalau malaikat tidak ada nafsu, termasuk nafsu makan, nafsu segala macam, itu malaikat, malak. Sementara manusia punya kemampuan nafsu. Hadirin, ibu bapak saudara, nafsu yang diizinkan oleh Allah, satu, nafsu al-mutmainnah. Dua, nafsu yang dicorek supaya menghindar kita. Pertama, nafsu al-lawwamah. Dua, al-ammarah. Dua-duanya dicorek. Dua-duanya tidak diperkenankan, tidak diizinkan. Tapi justru itulah manusia, nafsu al-lawwamah al-ammarah dominan di dalam hidup. Arti apa dominan dalam hidup itu? Nafsu yang diridhoi, yang diizinkan oleh Allah, nafsu al-mutmainnah. Yang dicorek, yang dihindar, nafsu al-lawwamah. Dua, al-ammarah, itu mestinya yang dihindari, tapi justru didekati, bahkan the best friend Allah. Contoh nafsu al-lawwamah. Contoh nafsu al-lawwamah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hadirin, ibu bapak saudara, apa nafsu al-lawwamah ini? Yakni nafsu bahwa manusia serba ingin memiliki, ingin ini, ingin itu, dan seterusnya. Pendek kata, ingin. Gono entene wong namanya ingin. Iya. Rasa ingin memiliki direkam oleh Al-Quran surat 75. Yes. Ayat 2. Ayat 2 G. G, artinya saja. Dan aku pakai mic, Pak. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nah, Allah selalu menyesali dirinya sendiri. Ya Allah, semua rasa ingin memiliki, tapi waktu dilakoni menyesal. Subhanallah. Allah wa mani iso wekku.
Wala uqsimu bin nafsi al-lawwama. Kami bersumpah bahwa aku bersumpah bahwa jiwa yang menyesali dirinya sendiri, ya Allah, ya Allah. Hadirin ibu bapak saudara, saya dijadwal oleh Jabal Nur yakni urusan haji punya Jabal Nur dengan Muhammadiyah, ya. Saya pengalaman banyak orang yang berhaji dan mohon maaf berkali-kali. Sing ngomong haji berkali-kali musuh. Sing ngomong so Allahumma itu Allahumma. Apalagi hajinya haji bobor 7 kali haji bobor seperti sinetron. Haji bobor itu minta 7 kali. Sinetron. Yo. Mohon maaf ya, saya ini usianya 66. Ketemu orang yang haji, mohon maaf ya, 26 kali. Allah, umrohnya 53. Tiga Allah. Digawe kayak duit-duitan. Itu dalam rangka mereka dominan oleh nafsu al-lawwamah. Nah, kalau tidak mau nafsu al-lawwamah, berikutnya nafsu yang kedua yang dihindari, mohon maaf, termasuk kebetulan contohnya perempuan. Walaupun perempuan, tapi dia berada di ring 1 kekuasaan. Zulaikha ngurat ngarit no persoalan. Allahu Akbar. Direkam dalam surat Yusuf, surat yang ke-12. Dan direkam dalam surat Yusuf, surat yang ke-12. Ayat kita ini (53). Yes. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inna nafsala ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu al-ammarah, yakni serba ingin memiliki. Allah Akbar. Serba ingin memiliki. Diterus nolak. Serba ingin memiliki. Duwe omah loro, kepethuk kancane Rioni. Omahmu pira? Loro. Oh, loro, nggonku 4. Karena kepethuk kancane terus pusing. Dikejar 10 tahun lagi ada 4. Ya Allah. Walaupun yang 3 dikontrakkan, ya seperti itu yang digambarkan. Itu rumah diterusno ya, gak enak ya. Itu rumah. Dan judulnya rumah, ada istri.
Allah. Istrimu berapa? Ya Allah. Rusak nih. Ya. Inna nafsala amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ini kalau dibiarkan cenderung asu, memerintahkan kepada kejelekan. Illa ma rahimah Rabbi, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, nafsu yang diridhoi oleh Allah adalah nafsu al-mutmainnah. Hanya satu-satunya yang diizinkan oleh Allah untuk tetap bertengger di sana. Lihat surat kita ini. Surat kita ini. Iya, 89. Ayat 27. Wahai jiwa yang tenang. Ya, betul. Wahai jiwa yang tenang. Baru satu. Berikutnya, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. ditambah lagi, Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, terakhir, dan masuklah ke dalam surgaku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang gelap, gak belakaraan, model lamongan, gak belakaraan. Mohon maaf ya. Bukan sampai tak ajari, bukan, tapi kilas sejarah. Orang yang pernah jadi presiden di Indonesia, mohon maaf ya, belakaraan. Semua tanduk, tidak ada yang sekali, kecuali Gus Dur. Semua tanduk. Karena dia apa tanduk? Semuanya embo tambah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang abadi, jiwa yang tentrem, jiwa yang gak goyah. Gampang goyah. Irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu akbar. Subhanallah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang diridhoinya. Ya Allah, berat ini. Fadkhuli fi ibadi. Oleh karena itu, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Allahu akbar. Berat ini. Kelas berat ini. Subhanallah. Oh subhanallah. Hadirin, ibu bapak saudara, ini namanya kajian ya. Jangan tersinggung ya. Adanya keserempet, jangan tersinggung. Mudah-mudahan keserempetnya itu seperti jamu. Mestinya jamu menyadari betul. Kok jamu Pak? Iya, sebab dilingno. Alhamdulillah sadar ya, seperti itu yang digambarkan. Saya lebokno. Oke. Hadirin, ibu bapak saudara, semua serba ingin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh boy, termasuk rumah. Omamu piro? Kabeh 7. Lho sing kon gone piro? 1. 1. Lah sing 6 lha apa? Kontrak Allah.
oleh duit. Ya tidak apa-apa. Tapi kok umpama rumah 6 itu diwakafkan menjadi tahfidz Al-Quran, andai kata Anda nazak mau meninggal, gagal. Para dia apa gagal? Apa gagal? Apa gagal? Keren, guyu, gak sedih, ya Allah, gak sedih, sebab hidup, gak urusan dunia krono, gak urusan kedudukan. Hadirin, sekarang pelan-pelan, yakni untuk mencoba untuk diskusi. Mohon maaf ya, hadirin ibu bapak saudara, saya menghimbau sebentar lagi mau Ramadan. Bagaimana masjid ini ada gerakan mengumpulkan baju layak pakai menjelang Ramadan, diberikan kepada mereka yang berhak menerima. Allahu Akbar. Berapa di antara kita yang punya baju, mohon maaf, gak layak pakai, termasuk saya. Sebentar lagi menjelang Ramadan akan saya wakafkan. Subhanallah. Sebab lama gak dipakai. Kenapa? Gak pas. Gak pas apa nih? Gak pas keliri, macam-macam. Sehingga ganti lagi baru dan seterusnya. Itu antara lain. Nah, hal-hal seperti ini masjid barangkali memberikan panduan baju layak pakai. Nek perlu ngundang orang fakir miskin, anak yatim, terus gak baju tok, tambah no amplop. Iya, seneng. Nek gak sampai tambah amplop, yo dadi senep. Iya. Masuk pelan-pelan. Buat apa Anda disinggung sama Al-Quran? Punya rumah tapi gak ditempati. Allah Akbar. Surat kita ini Asy-Syu'ara surat 26. Yes. Surat 26. Ayat 127. 100. Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Iya. Sambung Pak, satu lagi. Apakah kamu mendirikan istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Adabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Kalian hanya pintar mendirikan bangunan-bangunan tanpa Anda tempati. Ya Allah. Dijatuh geledak. What is geledak? Jadi dijatuh kan gak dimanfaatkan. Allah Akbar. Digawe duwe ya. Lho ngono ku gaya apa? Orang kok nganggur itu gaya apa? Sing ngongkon sapa? Orang kok nganggur. Orang itu amal jariah. Orang itu bergerak. Orang itu berputar. Bukan dinganggurno seperti itu. Kalian setiap ketemu tanah-tanah yang tinggi dan kalian mendirikan bangunan-bangunan, Anda pintar mendirikan bangunan tanpa Anda tempati. Ya Allah, ya
Lo buat apa? Nek ngono itu kan buat apa? Jangan ditanya dulu, terus saya teruskan dulu. Iya, 130. Lanjut, Asy'ara. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan 129. dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kalian pergi ke benteng-benteng agar kalian bisa hidup kekal. Mohon maaf ya, wis ana sing lakoni ono. Betul loh. Benyamin ditanya, setiap tahun ketemu bom, setiap ada bom, dia delik di tempat banker. Allah. Benyamin ditanya, Subhan. Pendaman Israel. Subhan. Apakah kalian hidup untuk selama-lamanya? Anda pernah tahu sebelum Benyamin Netanyahu, ya Allah, oh ya. Di sana ada Ariel Sharon menjadi perdana menteri, oleh Allah dilumpuhkan menjadi kembangnya amben. Para di kembangnya amben. 7 tahun Ariel Sharon sebagai kembangnya amben. Allah Akbar. Subhanallah. Sakit, nyaris tidak ada obatnya sampai meninggal. Itu Ariel Sharon. Subhanallah, seperti itu. Watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Setiap kamu takut masuk ke dalam benteng-benteng supaya kamu hidup kekal. Allah Akbar. Apa dipikir masuk benteng itu terus tidak ada mati? Ya Allah, tidak bisa mati. Allah Akbar. Subhanallah. Allah bikin mati itu tidak kesulitan. Abraha yang begitu gagah perkasa dan kokoh tak tertandingi, mohon maaf ya, cukup dilawan dengan burung. Ya Allah. Parodi apa burung itu? Manuk. Api ababil. Masing-masing membawa, ya Allah, min sijil, membawa batu dari sijil. Dua alamati dewe-dewe, Allah Akbar. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Wa idza batastum jambarin 130. Lanjut. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Wa idza batastum jambarin. Apabila kamu jadi penguasa, kamu melakukan dengan bengis sekali. Allah Akbar. Wa idza batastum jambarin. Ketika Anda menjadi penguasa, bengisnya bukan main. Allah Akbar. Subhanallah. Hadirin, ibu bapak saudara, itulah manusia dalam rangka penguasaan nafsu al-lawwama, al-ammaro, al-lawwama, nafsu rasa ingin memiliki, al-ammaro, semua jadi milikku. Izin gak perlu. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu, nafsu al-mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang gak gonjang-ganjing, jiwa yang tentram, jiwa yang mengikuti aturan Allah Akbar. Subhanallah. Jiwa yang soho masjid, subhanallah. Itu gambaran, ya, gambaran. Hadirin, ibu bapak saudara, kita semakin banyak melakukan kebajikan, kebaikan dan seterusnya,
Terus dalam hidup ini, andai kata sepersekian detik mau nazar, aman, Anda tertawa. Kenapa kok tertawa? Sebab Anda modalnya cukup. Modalnya cukup. Sing modalnya gak cukup, gentayangan, sambat. Tapi sambatnya oleh Allah, mohon maaf ya, tubilit terlambat. Kenapa kok demikian? Surat terakhir, mari kita dialog. Surat kita ini surat Yunus, surat yang ke-10. Ayat kita ini 90. Yes. 90. Yunus surat yang ke-10 ayatnya 90. Dan kami selamatkan Bani, ayat berapa? 10. Ayat 90. Okay. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan para tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Hadirin, Fir'aun begitu horok itu bahasa kita. Air sudah masuk dan sudah ditekerongkongan, itu horok. Ngorok. Allah subhanallah. Kali hab. Saat itu sepersekian detik Fir'aun mampu kesadarannya, tapi kesadarannya berakhir. Allah subhanallah. Akhirnya Fir'aun mengatakan annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil wa anal muslimin. Kalau begini, aku percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan perkenankan saya menjadi orang-orang yang berserah diri. Katanya Fir'aun. Itu permintaan Fir'aun, temenan tak? Dijawab sama Jibril. Jibrilnya lulusan Inggris, tubilit. Surat Yunus ayat kita ini 91. Yes. Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Al-an laqad asaita. Loh kok sekarang kamu beriman? Kok sekarang kamu baru sadar? Allah Akbar. Wingi-wingi nandi. Mohon maaf ya, wingi-wingi belakangan nandi, ocol di luar bimbingan Tuhan. Sekarang baru menyadari ketemu Tuhan, mau meninggal. Entoh demikian, mohon maaf ya, jasadnya Fir'aun mengapung di Laut Merah, ketera angin, ngulon balik lagi nang Mesir. Direkam oleh Al-Quran
ayat kita ini 92, Yunus 92. Yes. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadnya, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Faliyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini, detik ini, aku selamatkan badanmu. Mohon maaf ya, Fir'aun itu badannya selamat, mulai ujung rambut sampai ujung kuku itu masih lengkap. Kok tahu Pak Ustaz? Saya setahun yang lalu ke sana. Ini kartisnya. Kartisnya untuk masuk Fir'aun. Harganya duit kita 500.000, sekitar 500. Ini. Saya ingat. Saya ke sana. Allah Subhanahu. Saya ingin membuktikan bahwa jenazah Fir'aun, mohon maaf ya, bahasa kasar, batangnya Fir'aun utuh. Memang Al-Quran ngomong utuh. Aku utuhkan jasadmu sebagai pertanda untuk orang-orang yang datang kemudian. Ya Allah, baru tahu yang namanya kamu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha besar di muka bumi Mesir ini. Aku adalah Tuhanmu. Ya Allah, nurut pengakuan Fir'aun. Hadirin, guyon bisa serius. Umpomo Fir'aun kang bujui masyarakat penduduk Mesir gak percaya kalau Fir'aun itu Tuhan. Sebab Fir'aun kita ini, mohon maaf ya, 4 bulan sekali awake ringkih. Apa ringkih? Pijet nang sauna. Di mana tempatnya sauna? Mesir, Sodok Kulon, terus di sana ketemu yang namanya ada semacam danau yang di situ bisa mengeluarkan asap panas. Itulah langganan Fir'aun untuk DKE kumat. Seperti itu gambaran. Nek diterusno wong pangeran kok DKE. Katanya Tuhan, apa DKE? Hadirin, mohon maaf ya, jangan niru saya. Tapi alhamdulillah belum saya lakukan. Saya bercita-cita ketika masuk di ruangannya Fir'aun itu tak idul. Biar saya pernah ngidoni Tuhan. Tapi sayang, begitu saya masuk di ruangannya Fir'aun ada 9 mumi. Mohon maaf, 1 aturan ketat. 1, lampu semuanya hampir dimatikan. 2, tidak boleh berisik. 3, tidak boleh bicara. 4, tidak boleh ada tustel. 5, CCTV-nya teramat sangat lengkap. Jadi aku yo gak wani idoni. Nego aku urusan pemerintahan Mesir tambah soro. Ya tadi yo menengah gak ngidoni. Sebab nyawang titik ngidoni kena CCTV. Allah Akbar. Seperti itu yang digambar. Itu setahun yang lalu. Ya, jadi bisa simpen. Masih saya simpan untuk lihat batangnya Fir'aun seperti itu yang digambarkan. Baik, sampai di situ mari kita buka form pertanyaan. Kesimpulan, mohon maaf ya,
Anda jangan bangga kalau ada seseorang yang mampu menjelang detik-detik akhir la ilaha illallah atau Allahu Akbar, tapi sama sekali tidak sholat, sama sekali tidak ini, tidak itu, tidak seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak, andai kata bisa membaca la ilaha illallah, Anda jangan bangga. Fir'aun kurang apa? Fir'aun kurang apa? Tapi ditolak. Kenapa? Karena rapotnya bunyi. Parodi apa bunyi? Rapotnya kosong. Allahu Akbar. Yang ditunggu itu rapot, yang dilihat itu rapot, yang dinilai rapot. Jejak dalam hidupmu itu apa? Iya, itu yang diperhatikan. Sampai di sini dulu, nggih, silakan untuk siapa yang nggih, Bapak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, informasi itu Fir'aun itu kan ada lebih dari 100. Ya. Informasi dari YouTube itu jumlah Fir'aun itu kan banyak. Oke, banyak. Kemudian yang diabadikan jasadnya utuh, jasadnya itu kan cuma satu. Karena sikapnya atau sifatnya yang Oke. Pertanyaannya, apakah atau bagaimana dengan Fir'aun yang lain? Apakah disamakan dengan Fir'aun yang Mohon maaf ya, Fir'aun yang dimaksud Fir'aun itu, yang dimaksud ini adalah Fir'aun yang tunggal, yang menentang Tuhan, ya, atau yang ana rabbul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling perkasa ada di Mesir kita ini. Sebentar saya carikan ayatnya. Ana rabbul a'la, aku adalah Tuhanmu yang perkasa. Dan yang dimaksud adalah Fir'aun kita ini adalah, mohon maaf ya, hampir 20 tahun rambut ngemong Nabi Musa. Ya, seperti itu yang digambarkan. Iya, surat kita ini surat 89. Surat 89 ayat 24. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Surat 79. Sorry. Saya salah. 79 ayat 24. 79. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang ada di bumi Mesir ini atau dimanapun. A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, ya Allah. Ya ini semboyannya Fir'aun laknatullah subhanallah. Padahal ringkih, pernah mandi atau sampai di sauna seperti itu yang digambarkan. Allah Akbar. Ya, begitu. Fir'aun yang dulu hampir 20 tahun ngerakut merawat Nabi Musa, kok sampai 20 tahun, sebab tahun ke-20 Musa bikin goro-goro. Apa goro-goronya? Ngantem orang Mesir asli, mohon maaf ya, gara-gara ngiloni, direkam oleh Al-Quran surat Al-Qasas surat 28. Surat 28 Al-Qasas ayat kita ini surat 28 ayat 15. Yes.
dia Musa masuk ke kota Memphis. Ketika penduduknya sedang lemah, maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia, setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan. Begitu ngantem mati, Nabi Musa mengatakan qala hadza min amali syaitan innahu aduwwun mudillun mubin. Ini adalah perlakuan setan. Setannya di mana? Ya dirinya itu setan. Maunya for education, maunya kepengen memberikan pembelajaran, sebab ngiloni boloi dhewe tibain sekali ngantem kenemenen mati. Akhirnya dijawab oleh Nabi Musa sendiri, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat 28 ayat kita ini 16. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Itu kurang lebih Musa hitungannya tahun kurang lebih 20 tahun. Metatusno ada tambahan berharga ini berharga. Terus ini peristiwanya, mohon maaf ya, Musa terus syarat, jadi orang Arab syarat minggat. Pak Radi kenapa minggat? Apa kok minggat? Sebab nek minggat engkau kalau Fir'aun Musa iya dihukum. Sebelumnya keluar dulu ngoncok kae, what is ngoncok kae? Melaku kae, arahnya ngetan. Arah ngetan ini ternyata Madian. Di Madian itulah Musa bertengger berada di sana kurang lebih. Tadi kan 20 tahun sekitar minggatnya itu. Terus ditambah 10 tahun lagi sebab Musa ngawini salah seorang perempuan putri Nabi Syuaib, mas kawinnya angon wedhus 10 tahun. Berarti persis ketika balik ke Mesir, jangkep genap usianya 30 tahun. Di saat itulah memperoleh wahyu Taurat. Allahu Akbar. Seperti itu yang digambarkan. Di mana wahyunya? Di Gunung Tur Sina. Seperti itu yang digambarkan. Allahu Akbar. Kok kenapa kok semuanya hampir 10 tahun dibedeng ndak mene Madian. Para dia apa dibedeng? Ibu apa dibedeng itu? Ditahan di Madian selama angan wedhus 10 tahun. Harapannya secara ilmiah, mohon maaf ya, ketika nanti balik ke Mesir, orang-orang Mesir sudah lupa. Kalau sudah 10 tahun, itu peristiwanya sudah lupa. Sing akeh brobosan gak bisa main.
mayit, antara lain biar melupakan dengan almarhum, termasuk hamengku yang ada di mana itu yang Tembari meninggal itu yang di Solo ya, itu berobosan istri sama anak-anaknya dalam rangka supaya cik nang kailin karo almarhum. Berobosan itu namanya kapitayan, agama lama palsu. Sebenarnya gambarannya palsu. Subhanallah. Termasuk di Surabaya, di Sidoarjo, termasuk sedekah bumi. Wong bumi kok disedekahi, cek juluke ya Allah. Ya Allah. Bumi itu menghasilkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Kenapa kok sedekah bumi? Ya Allah, kenapa kok sedekah bumi? Sana, silakan dilanjut. Ada yang kurang pas. Monggo, ayo, masih ada? Oke, Bapak, itu tema. Antara waris. Oh, waris. Kebetulan ini bukan waris, Pak. Bukan waris. Saya sedikit. Oke. Di dalam agama Islam kan tidak dilarang untuk memperkaya diri atau yang memiliki kelebihan harta. Nah, termasuk diantaranya dalam punya banyak rumah, punya banyak usaha, punya banyak investasi. Nah, ini tidak sedikit ya umat Islam yang seperti ini. Tidak sedikit ya. Ya. Tidak sedikit ya. Tidak sedikit orang Islam yang memiliki. Oh ya, oke. Nah, itu digunakan untuk apa? Nah, kembali kepada tujuannya. Apakah digunakan untuk kepada kabar dan sebagainya? Hadirin, ibu bapak saudara, saya menemukan orang-orang yang punya rumah, mohon maaf ya, ada 2, 3, ada yang ada 16 segala macam, mohon maaf ya, ngapunten ya, dalam hal ini, dalam hidup ini merana. Saya perhatikan merana. Kenapa kok merana? Saya ini punya anak ada di BAP, apa BAP? Arah handuk ngetan gitu loh ya. Ya. Itu tetangga anak saya persis itu punya rumah, enggak tahu rumah yang kedua apa yang ketiga, yang jelas yang kedua. Sebab kalau malam pulang ke rumahnya dia, sementara rumah yang ini kosong, hanya tiap hari disambari, tapi kosong, melompong. Allah, ya cuma ngersiin ngeredak. Subhanallah. Saya perhatikan dari jarak jauh, iya, Soro. Wong siji omahe double. SPP-nya ya double. Pajaknya ya double, segala macam. Anda nggak usah sambat, sebab itu Anda resiko yang Anda tempuh, ya seperti itu. Tapi umpama Anda punya rumah 2, 3, ada takfir Quran, ada rumah yang diwakafkan untuk masjid, untuk poliklinik segala macam. Oh, bangga dan gaya gagah. Anda nazak kayak segala macam. Anda kira-kira, mohon maaf ya, tersenyum. Tapi Anda dalam hidup ini kesulitan dalam harta,
ketika Anda dibebani dengan harta dan benda. Subhanallah. Belum nanti zakatnya, kalau telat Anda kena. Seperti itu yang digambarkan. Anda punya rumah lebih daripada satu, boleh segala macam dikontrakan untuk ini, untuk itu, menambah penghasilan, boleh, serius boleh. Yang penting kemanfaatannya benar, ya seperti itu. Sing akeh digawe duwe-duwean tok, digawe sugi-sugian tok, sing akeh. Mohon maaf ya. Jokowi ku duwe omah gede rapi. Niru SBY, mantan presiden jaluk dikekno omah. Berarti sugih karo sampean. Sugih sampean sebab sampean gak adik jaluk omah. Jokowi jaluk omah. Alhamdulillah gak pernah ngurus ijazah. Iya, walaupun palsu gak peduli. Subhanallah. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi Anda bergerak di mana saja dan kapan saja. Yang penting ditarik benang merahnya. Apa benang merahnya? Saya memperoleh ini itu mendamaikan hati apa enggak? Nenangkan pikiran apa enggak? Kalau saya justru tidak menenangkan pikiran, berarti Anda digoti dengan gunyo-gunyo. Anda mau meninggal, seperti itu yang digambarkan. Silakan, ayo diberontak lagi. Bapak. Jasad dari Fir'aun itu jelas oleh Al-Quran diawetkan oleh Allah. Dan apakah ada keterangan lain jasad ulama yang diawetkan atau diputuskan oleh Allah? Hanya Fir'aun tok, Pak. Hanya Fir'aun tok. Sebab Al-Quran memberikan pengetahuan bahwa justru jasadmu saya utuhkan untuk pembelajaran generasi berikutnya yang tidak tahu tentang dirimu mengaku sebagai Tuhan. Saya mengatakan, ya, kok koyok ini ngaku sebagai Tuhan, ringkih koyok ini. Terus terang, mohon maaf ya, umpama tidak ada CCTV yang amat sangat lengkap, tak idoni. Anda mau rame-rame mau ke Mesir boleh untuk lihat Fir'aun. Tok boleh, silakan. Biayanya berapa? Biayanya berapa itu ya. Mohon maaf ya. Waktu itu saya Mesir, Yerusalem, Yordan, sekitar 50. Kalau 2 orang ya 100. Itu bisa sahune. Begitu. Ya. Yang lain masih ada? Ibu masih ada yang kurang pas? Jadi mohon maaf ya, apa kesimpulannya? Anda jangan bangga ketika seseorang mampu membaca la ilaha illallah tapi diurus buku nih. Ternyata buku nih jembuk, gak sholat, gak poso. Sebentar lagi mau puasa. Saya heran. Saya menemukan banyak peristiwa. Mereka ini, mohon maaf ya, saulan poso, serius ini.
wong isi ore, tapi tidak sholat. Termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, tidak pernah sholat. Yang menarik, orang ini pernah umroh. Saya tidak tahu cara sholatnya kayak apa. Tapi boleh umroh ya gak sholat. Allah. Oh, ya dengan iso jawab silakan. Kenapa? Wahai mengapa orang Islam mengaku Islam, tapi gak sholat, tapi poso? Silakan dijawab. Ada yang nyeltuk jawaban. Monggo Ibu. Halo, Ibu. Bapak, silakan. Silakan siapa yang nyerempet. Syukur-syukur nyaris tidak sholat. Tapi waktunya poso ya poso. Sholatnya tidak sholat. Subhanallah. Saya tidak bisa ada jawaban itu. Kecuali saya jawaban ngelapun soto kelamun. Barangkali. Dulu empu gandring, empu sendok dan seterusnya mau bikin keris itu poso. Tapi ya gak sholat. Seluruh empu bikin apa-apa ya, termasuk ya diposoli dulu, bukan disolati dulu. Seperti itu yang digambarkan. Itu jawaban remeng-remeng. Jawaban remeng-remeng. Silakan. Masih ada yang kurang pas? Bapak, untuk yang waris tadi Anda konsultasikan sama Bapak, nanti bisa ketemu saya, ya, lain waktu bisa ketemu saya. Apalagi jelimet, ya, apa yang jelimet, ya. Oke, silakan. Masih ada lagi yang kurang pas? Hadirin, Ibu Bapak, Saudara, itulah sajian kami terkait dengan nafsu yang diizinkan oleh Allah, nafsu al-lawwama, al-ammara, al-mutmainnah. Yang diperintahkan adalah al-mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang gak gerangsan, what is gerangsan, gak belakaraan. Allah Akbar. Kalem, tenang, subhanallah. Itulah nafsu yang diharapkan, termasuk urusan sholat, gak gusak-gusu, tumaknina, ayem, seperti itu yang digambarkan. Insya Allah ketika kelak kita nanti meninggal juga kondisinya husnul khotimah. Amin. Allahumma. Sekian, kurang mohon maaf. Masih ada tertinggal? Oke, baik. Kalau ada pertanyaan yang kurang pas, mohon nanti kita korek-korek untuk kita diskusikan bersama, termasuk waris tadi. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.